Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1531-1535. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu berdiri di haluan kapal, kegembiraannya tak terlukiskan. Kapal emas ini masih dalam proses perbaikan sendiri. Batu bata dan ubin yang pecah di kapal melayang di udara dan menyusun kembali diri mereka sendiri. Aula yang runtuh tampaknya telah kembali ke masa lalu, dan pilar-pilar yang runtuh didirikan, dinding istana ditumpuk lagi dan lagi. Segera, batu bata dan ubin ditambahkan dari keadaan yang runtuh, dan kapal dikembalikan ke keadaan semula. Kapal itu bagaikan seekor binatang besar yang terbangun dari tidurnya yang lelap. Ia memiliki kebijaksanaan dan pikirannya sendiri, dan seringkali merasa tidak berguna. Sekaranglah saatnya ia menunjukkan bakatnya. Ia berlayar ke sungai kekacauan dan menerobos angin serta ombak bagaikan seekor binatang buas yang mendorong kekacauan itu menjauh. Kapal ini bagus dalam segala hal, tetapi kecepatan saat memulainya tampaknya tidak cepat. Kinmu sedikit cemas. Setelah kapal emas itu masih meningkatkan kecepatannya dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, ia meningkatkan kecepatannya sendiri. Namun, kecepatan kapal saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan yang mulia surgawi. Dia segera datang ke bagian belakang kapal dan melihat ke arah pantai. Dia melihat bahwa bahkan Kaisar Dewa Langsuan, yang paling lambat di antara mereka, telah bergegas ke pantai. Api surgawi dan yang lainnya dengan cepat kembali ke tempat asal mereka dan membawa pohon dao, meletakkannya di sungai kekacauan. Mereka mengejar kapal emas itu. Pada saat itu, kapal emas itu masih meningkatkan kecepatannya dengan tidak tergesa-gesa. Pohon dao semakin dekat dan dekat dengan kapal emas. 5 dewa surgawi berdiri di atas pohon, dan dewa surgawi Gong adalah yang pertama. Kesadaran ilahinya meledak dan bergegas menuju Kinmu di atas kapal. Kesadaran ilahi Kinmu meledak dan berubah menjadi kesadaran ilahi surga yang agung untuk bertahan melawan serangan kesadaran ilahi Gong yang sangat agung. Kesadaran ilahi mereka berdua selalu berubah, dan serangan serta pertahanan mereka memiliki jalannya sendiri. Meskipun kesadaran ilahi Gong yang sangat agung jauh lebih kuat daripada Kinmu, mereka tidak dapat menembus kesadaran ilahi surga yang sangat agung yang telah dipelajarinya dari kaisar tertinggi untuk sesaat. Akan tetapi, pohon jalan itu semakin dekat ke kapal emas itu, dan tidak lama lagi mereka akan bisa menaikinya. Yang muliamu, bukankah kamu sangat kuat? Tiba-tiba, Raja Dewa Leluhur naik ke langit dan melompat ke arah kapal emas. Lapisan istana surgawi di belakangnya membentuk istana surgawi besar yang melesat ke langit dengan cahaya ilahi. Roh primordialnya duduk di istana surgawi besar, dan tubuhnya sangat besar. Saat dia bergerak, kekuatannya melonjak ke surga. Tangan besarnya yang merupakan roh primordial menghancurkan kesadaran ilahi Kinmu yang meliputi surga dengan suara keras, dan dia menekan Kinmu yang berada di atas kapal emas. Bukankah kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk melawan 7 dewa surgawi agung? Seekor harimau jatuh ke tingkat matahari dan diganggu oleh seekor anjing. Kamu memanfaatkan kami yang semakin tua untuk mempermalukan kami. Apakah kamu pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu? Kinmu tersenyum dan menunjuk dengan jarinya. Ekspresi Raja Dewa Leluhur berubah drastis, dan dia langsung merasakan bahwa kekuatan jari ini tak tertandingi. Dia buru-buru memblokirnya. Segel surgawi 10.000 dunia. Meskipun dia telah menggunakan seni ilahinya untuk memblokirnya dengan tergesa-gesa, dao surgawi itu luas dan perkasa. Dalam sekejap, itu membentuk resonansi dao surgawi 10.000 dunia di depannya dan berkumpul untuk membentuk segel besar. Seni ilahi ini adalah ciptaannya yang paling membanggakan setelah ia menjadi adipati surgawi. Bisa dikatakan ini adalah pertahanan terkuatnya. Ledakan, riak yang mengerikan menghantamnya kembali bersama roh primordialnya dan pengadilan surga. Tubuh Raja Dewa Leluhur bergetar hebat, dan segel surgawi 10.000 dunia langsung hancur. Dampak yang tak tertandingi itu menyebabkan anggota tubuh dan tulang Raja Dewa Leluhur merasakan sakit yang luar biasa, kulitnya meledak, dan menguap menjadi gumpalan ki kekacauan. Istana surga di belakangnya bergemuruh, dan benar-benar terbelah karena benturan. Istana itu terbagi menjadi 35 istana surgawi dan 29 aula berharga. Di belakangnya, api surgawi yang agung mengulurkan tangannya untuk menangkap dewa leluhur raja yang terbang mundur, sehingga dia dapat mendarat di pohon dao.
Dewa leluhur raja mendengus pelan dan mengangkat kedua tangannya sambil gemetar. Kulit di lengannya hancur total, memperlihatkan daging dan tulangnya. Dia tidak bisa menahan rasa heran. Yang membuatnya terkejut bukanlah dia benar-benar terluka, melainkan kekuatan jurus Kinmu. Selama ini, jari asal ilahi Kaisar Langsuan selalu menjadi seni ilahi terkuat di antara 10 orang terhormat surgawi. Itu adalah salah satu dari sedikit seni ilahi agung dengan awal absolut, dan meskipun jari asal ilahi bukanlah seni ilahi terkuat Kaisar Langsuan, kekuatan jari itu masih meninggalkan rasa takut yang tersisa di hati orang-orang. Akan tetapi, kekuatan jurus Kinmu jauh di atas jari Kaisar Dewa Langsuan. Sekalipun itu juga sebuah jari, dan sekalipun tingkat kultivasi Kinmu jauh lebih rendah daripada Kaisar Dewa Langsuan, namun keajaiban seni ilahi yang terkandung dalam jari Kinmu jauh lebih mendalam daripada seni ilahi agung permulaan absolut seperti jari asal dewa. Di sisi lain, Gong Tianxun meniup terompet untuk memperkuat ki dan darah semua orang. Suara terompet menekan ki dan darah Kinmu, menyebabkan ki dan darahnya menurun secara tiba-tiba. Semua orang terangkat ke udara. Bahkan ki dan darah Kaisar Langit yang tua dan lemah, Langsuan, melonjak. Teriakan tua keluar dari mulutnya, dan dia melompat ke arah kapal emas. Mata Kinmu memancarkan cahaya yang tajam, dan dia menunjuk dari kejauhan. Tanduk gong yang mulia surgawi langsung terlepas dari tangannya. Kinmu mengulurkan jari-jarinya, dan api surgawi menghindar dengan panik. Darah menetes dari sudut mulut surgawi Su, dan Raja Dewa Leluhur berguling untuk menghindar. Hanya Kaisar Surgawi Langsuan yang melompat ke kapal emas, dan dia ditendang keluar kapal oleh Kinmu. Yang mulia Surgawi Gong buru-buru melepaskan kesadaran ilahinya untuk menangkap Kaisar Surgawi Langsuan. Yang lainnya mendarat di pohon dao dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Sungguh poin yang kuat. Pujian dari Heavenly Venerative Void tiba-tiba berkata dengan ragu, tapi sepertinya orang ini hanya punya 1 poin setelah datang dan pergi. Selain itu, tidak ada perubahan sama sekali dari titik ini. Api surgawi, gong surgawi, dan Raja Dewa Leluhur juga memiliki ekspresi aneh. Mereka semua memandang Kaisar Surgawi Langsuan. Saat itu, Kaisar Surgawi Langsuan hanya memiliki 1 poin setelah datang dan pergi, dan dia mengandalkan vitalitas ilahinya untuk bermain-main dengan surgawi selama bertahun-tahun. Hanya ketika dia memperoleh buah dao, dia memahami seni ilahi primordial lainnya. Situasi Kinmu saat ini sangat mirip dengan Kaisar Dewa Langsuan. Kaisar Dewa Langsuan ditendang di wajah oleh Kinmu, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia terengah-engah dan berkata, jika dia tahu gerakan ini, maka kita tidak perlu takut padanya sedikit pun. Kinmu berdiri di belakang kapal dengan kedua tangan di pinggangnya, dia tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang aku hanya tahu 1 jari? Yang aku gunakan tadi adalah jari telunjukku, yang disebut jari Sangyang. Aku masih punya 1 jari rusing, 1 jari saus, 1 jari les rusing, 1 jari les sang. Kalau kamu tidak percaya padaku, datanglah dan coba. Namun, semua orang sudah tahu latar belakangnya. Kaisar Langit Langsuan mencibir dan berkata dengan suara rendah dan teredam, dia terdengar menakutkan saat mengatakannya. Dia hanya menggunakan jari yang berbeda untuk melakukan gerakan yang sama. Api surgawi berkata dengan suara yang dalam, jika hanya ada 1 jari ini, maka menaiki kapal itu mudah. Pohon dao kembali menyerbu. Kinmu juga mengalami sakit kepala yang hebat. Dia memang hanya memiliki 1 jari, yang disebut 1 jari kekacauan primordial. Sangat mudah bagi orang lain untuk melihatnya. Tidak peduli jari mana yang dia gunakan, itu akan selalu menjadi seni ilahi 1 jari kekacauan primordial. Seni ilahi ini adalah sesuatu yang telah ia pahami dari pola dao di dinding istana Miluo. Seni ini memang kuat, penuh kekuatan, dan penuh dengan kedalaman. Namun, masalah terbesarnya adalah ia tidak pernah memahami kedalaman runeki vital kekacauan primordial, ia hanya berhasil meniru runeki vital kekacauan primordial. Lebih jauh lagi, jari kekacauan primordialnya telah meniru pola dao kekacauan primordial dari Master Istana Miluo, tetapi telah meniru struktur pola dao statis. Itu telah ditiru begitu-begitu saja tanpa ada perubahan. Hal ini juga mengakibatkan dia datang dan pergi hanya dengan 1 jari, tidak dapat mengubah gerakannya. Dibandingkan dengan harta karun, kelebihan terbesar dari Divine Arts adalah keserbagunaannya. Misalnya, Divine Art berbentuk naga. Di bawah kendali praktisi Divine Art, naga akan terbang di langit dan mengubah gerakannya. Naga itu bisa besar atau kecil, datang dan pergi sesuka hatinya. Namun, jari kekacauan primordial Kinmu sangat lugas. Jari itu tidak dapat mengubah lintasannya, jadi apakah jari itu dapat mengenai sasaran atau tidak tergantung pada apakah lawan dapat menghindar tepat waktu atau tidak.
Kapal emas itu terus meningkatkan kecepatannya, jadi tidak ada cara untuk menghindari kelima orang surgawi yang terhormat ini. Para yang mulia api dan yang lainnya menyesuaikan strategi mereka dan menyerang sekali lagi. Qin Mu menguatkan diri dan terus mengeksekusi jari kekacauan primordial. Namun, kali ini, kelima yang mulia jauh lebih mudah menghadapi gerakannya yang lugas. Mereka hanya perlu meminjam kekuatan dari udara, itu sudah cukup untuk menghindari gerakan ini. Qin Mu berteriak getir dalam hatinya. Kapal ini terlalu besar. Jika diperkecil sedikit, kecepatannya bisa ditingkatkan lebih cepat lagi. Tepat saat dia memikirkan hal ini, kapal emas yang melintasi dunia yang sangat besar itu tiba-tiba menyusut dengan cepat. Segera, kapal itu berubah dari raksasa yang tak terukur menjadi kapal besar yang panjangnya sekitar 300 meter. Qin Mu terkejut sekaligus gembira. Ia merasa kecepatan kapal emas yang melintasi dunia itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketika Dewa Api dan yang lainnya melihat hal itu, mereka pun buru-buru mengeksekusi pohon dao mereka dengan sekuat tenaga dan menerkam ke arah kapal emas tersebut. Mereka diam-diam merasa cemas. Dilihat dari kecepatan kapal emas itu, tidak lama lagi kapal itu akan melampaui kecepatan mereka dan melemparkan mereka jauh-jauh. Qin Mu tersenyum. Kapal emas yang ditempa oleh Master Istana Miluo untuk mengatasi malapetaka besar memang luar biasa. Namun, sebagai kapal emas yang mengatasi dunia, bagaimana mungkin ia tidak memiliki sarana untuk bertahan melawan serbuan malapetaka besar? Jika ia bahkan dapat menahan malapetaka besar, bagaimana mungkin ia tidak dapat menahan beberapa orang surgawi yang terhormat? Tepat saat suaranya jatuh, rune pada kapal besar itu tiba-tiba menyala. Lapisan cahaya emas purba mengalir seperti air dan menutupi seluruh kapal. Kemudian, cahaya itu mekar keluar, membentuk lapisan langit keemasan, seolah-olah langit keemasan telah dicap dengan rune emas. Dewa api surgawi dan yang lainnya menyerang, melepaskan segala macam kemampuan ilahi. Mereka menyerang cahaya keemasan, menyebabkan riak-riak muncul. Namun, mereka bahkan tidak dapat menghancurkan lapisan terluar cahaya keemasan. Kapal emas yang melintasi dunia itu bahkan lebih cepat. Ia meninggalkan pohon dao dan 5 dewa surgawi jauh di belakang. 5 orang suci surgawi mengejarnya beberapa saat. Kemudian, pohon dao itu perlahan melambat dan akhirnya berhenti. Di pohon dao, kelima dewa agung berdiri di dahan-dahan dan saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus terus mengejar. Ayo kembali, Kaisar Ilahi Langsuan berkata dengan gemetar, tidak mungkin untuk mengejar orang ini. Aku akan segera mati karena usia tua, dan aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku harus menunggu yang mulia surgawi yang agung untuk menyelamatkanku. Semua orang menoleh ke belakang dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Qin Mu telah lolos dari tangan mereka kali ini, dan mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Qin Mu saat ini tidak dapat diabaikan. Di atas kapal emas yang melintasi dunia, Qin Mu berdiri di tiang kapal. Ki kekacauan menerjangnya, mengepakkan pakaiannya. Angin yang ditimbulkan oleh malapetaka kehancuran itu sungguh menyegarkan. Para pemuja surgawi mengendalikan kekuatan di dunia, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Tuan-tuan muda Istana Miluo bertarung di tempat terbuka dan di tempat gelap, menyiapkan kehidupan masa depan mereka. Qin Mu memegang tali emas di tiang kapal dan merentangkan tangannya ke arah angin. Dia tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup seperti lalat. Perahu emas melintasi reruntuhan ibu kota Batu Giok di antara 2 sungai kekacauan purba dan bergegas ke permukaan sungai kekacauan purba kedua. Dia tertawa terbahak-bahak, dan kekacauan purba di sungai beriak seolah-olah ada setan yang sangat marah mengaduk angin dan ombak. Tiba-tiba, pusaran air besar terbentuk di depan mereka, dan tangan terentang dari pusaran air untuk meraih perahu emas. Perahu emas itu semakin cepat dan cepat. Ia melewati pohon palem yang menutupi langit dan menunggangi angin dan ombak. Perahu panjang itu telah memecah ombak selama puluhan miliar tahun. Ia datang dengan susah payah dan datang dengan kecepatan tinggi. Ketika aku menghancurkan dewa surgawi dan atmosfer monster, aku akan kembali ke kehidupan masa laluku dan bertarung denganmu sebagai tuan mudamu. Kapal emas itu tiba di sungai caotik yang dibentuk oleh alam semesta keempat dan melambat. Qin Mu berdiri di haluan kapal dan melihat ke bawah, dengan hati-hati mencari jejak Tai. Tai telah terlempar ke alam semesta keempat, jadi mencari jejaknya bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun, dalam malapetaka kehancuran yang dahsyat, alam semesta runtuh dan semua kehidupan punah. Seluruh alam semesta terus menyusut, dan ruang berubah menjadi ketiadaan. Materi berubah menjadi energi, dan satu-satunya ruang yang bisa bergerak mungkin berada di dekat pohon dunia istana leluhur. Oleh karena itu, Qin Mu hanya perlu mengamati praktisi kuat yang tersisa di alam semesta keempat untuk menemukan Tai. Namun,
Tai sangat ahli dalam transformasi. Dia telah dipaksa masuk ke dalam malapetaka oleh Master Istana Miluo dan para praktisi kuat dari alam semesta keempat, yang berarti bahwa ada eksistensi di alam semesta keempat yang dapat menyainginya. Lebih jauh lagi, dari informasi yang diungkapkan Wei Suifeng, Tai telah terluka parah oleh Tuan Istana Miluo. Kemungkinan besar, ia telah mengubah penampilannya setelah jatuh ke alam semesta keempat, jadi Kinmu harus mengunci transformasi Tai dari awal malapetaka kehancuran besar, baru kemudian ia dapat mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Kinmu mencari dengan saksama sepanjang jalan, dan perahu emas itu melintasi dunia dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, Kinmu tiba-tiba melihat tubuh Tai jatuh dengan cepat dari sungai ke sungai Chaos. Dia tidak dapat menahan perasaan terangkatnya semangatnya. Inilah adegan Tai terlempar ke alam semesta keempat. Dia memfokuskan perhatiannya dan terpaku pada sosok Tai yang terjatuh dengan mata vertikal di jantung alisnya. Dua praktisi Dao menarik Tai ke dalam sungai kekacauan. Ketiganya terus bertarung sambil terjatuh. Sosok mereka berputar seperti lentera, menyilaukan semua orang. Kapal emas itu terus melaju-maju. Saat kapal emas itu bergerak maju, pertempuran di bawahnya tampak semakin cepat. Tai terluka parah dan tidak dapat melawan kedua praktisi Dao tersebut. Namun, ia mengubah wujudnya dan berubah menjadi seorang remaja. Luka-luka di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Namun, sulit bagi pemuda Tai untuk melawan mereka berdua, jadi dia terus terluka. Setiap kali lukanya memburuk, Tai akan mengubah wujudnya lagi, membuat kedua praktisi Dao itu tak berdaya. Tiba-tiba, Tai berubah menjadi seberkas ki yang kacau dan melarikan diri jauh. Kedua praktisi Dao itu saling mengejar dan bertarung di sepanjang jalan. Di atas kapal emas, Kinmu mengunci jejak ketiga orang itu. Dia melihat mereka membunuh dalam perjalanan menuju pohon dunia dalam malapetaka kehancuran yang besar. Bahkan ketika mereka berdiri di atas pohon, mereka terus menggerakkan tubuh mereka untuk menyerang pihak lain. Saat kapal emas itu bergerak, ia semakin dekat ke pantai seberang. Alam semesta di bawahnya hampir sepenuhnya musnah, dan hampir semua materi telah berubah menjadi energi yang dipadatkan bersama. Ki kekacauan mengelilingi pohon dunia, membuatnya sangat menakutkan. Bahkan praktisi Dao akan merasa sulit untuk lolos dari kematian akibat energi yang mengerikan tersebut. Hanya pohon dunia yang masih sama seperti sebelumnya, merentangkan akarnya dan menyerap energi malapetaka kehancuran yang besar. Tidak ada tanah di akar pohon dunia. Seluruh istana leluhur telah berubah menjadi abu. Banyak praktisi Dao yang tidak dapat mencapai pohon dunia tepat waktu telah berubah menjadi abu. Namun, ada juga beberapa praktisi Tao yang datang ke pohon dunia dan mencoba merangkak ke akar pohon dunia, mencoba memanjat dari alam semesta yang hancur ini ke alam semesta berikutnya di masa mendatang. Di pohon dunia, ketiga orang yang bertarung tidak dapat menahan malapetaka kehancuran yang ekstrim dan merangkak ke akar pohon dunia satu demi satu. Seluruh alam semesta keempat hancur total, hanya menyisakan pohon dunia yang mengambang dalam energi kacau, bersiap untuk sekali lagi membelah langit dan bumi untuk berevolusi menjadi alam semesta. Pada saat itu, Kinmu melihat ibu kota Batu Giok dan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia melihat kota suci yang sangat indah yang terus-menerus runtuh dalam malapetaka kehancuran alam semesta, tetapi belum hancur sepenuhnya. Ada pohon Dao yang rimbun di kota suci yang telah menstabilkan energi yang kacau. Ada sosok yang berdiri di bawah pohon Dao, tetapi dia tidak pergi ke pohon dunia. Dia berdiri sendirian di alam semesta yang hancur total, dan hanya ada kesedihan dan kehancuran di matanya. Seolah-olah dia sedih tentang kehancuran alam semesta ini. Tuan Istana Miluo, perahu emas itu berhenti sejenak dan tiba di tepi seberang. Reruntuhan ibu kota Giok alam semesta keempat muncul di depannya. Kinmu merenung sejenak dan mengerutkan kening. Setelah mengamati sekian lama, dia tetap tidak dapat melihat keistimewaan apapun pada Tai. Sangat sulit untuk mengubah kualitas khusus seseorang, tetapi dengan setiap perubahan bentuk Tai, kualitas khususnya juga akan berubah. Sebenarnya tidak ada kualitas khusus yang serupa. Apapun perkataannya, perbuatannya, ekspresi halusnya, atau seni ilahiyahnya, tidak satupun yang terulang. Kalau dipikir-pikir lagi, saat aku berada di Gunung Hitam Besar, Tai juga sepertinya tidak punya ciri-ciri apapun. Kinmu menghela napas dalam-dalam dan menjalankan kapal emas itu untuk terbang melewati reruntuhan ibu kota Jade di antara dua sungai kekacauan purba. Dia berkata dengan suara rendah, "Sekarang setelah aku mengingat kembali semua tentangnya, meskipun aku memiliki kesan yang mendalam tentangnya setiap saat, ketika aku mengingat kembali wajahnya, semuanya adalah kekacauan purba. Ini adalah karakteristik kekacauan purba, kan? Namun, masalah utamanya adalah ini.
Meskipun dia telah mengunci Tai selama kehancuran alam semesta keempat, dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi pada Tai selama kehancuran alam semesta kelima. Jika dia tidak dapat menemukan sifat Tai, dia tidak akan dapat menemukan jejak Tai di alam semesta kelima. Setelah itu, dia tidak akan dapat menemukan Tai di alam semesta keenam atau alam semesta ketujuh. Dia memintaku untuk mencarinya, jadi apakah ini ada hubungannya dengan peta geografis itu? Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Peta geografis yang ditinggalkan oleh tongkat Tai sangat rumit, dan itu adalah tempat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Selain itu, Qin Mu tidak tahu apakah peta geografis ini adalah peta geografis alam semesta saat ini. Jika itu adalah peta geografis alam semesta prasejarah, maka akan lebih mustahil untuk menemukannya. Tunggu sebentar, Tai punya sifat yang jelas. Mata Qin Mu tiba-tiba berbinar, dan dia bertepuk tangan sambil tersenyum. Setiap kali dia mengubah suara, senyum, penampilan, kata-kata, dan tindakannya, kebiasaan dan kebiasaannya berbeda dari seni ilahi, jalan, dan keterampilannya. Namun, dia telah menggunakan satu bentuk lebih dari sekali. Itu adalah Tai raksasa. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Giant Tai seharusnya menjadi tubuh pertamanya, dan itu juga tubuh yang mengendalikan harta karun tertinggi yang datang bersama Chaos Axe. Itu juga tubuh terkuatnya. Tai pernah menggunakan tubuh ini ketika ia menebang pohon dunia. Kemudian, ketika pohon dunia dihidupkan kembali, ia juga berubah menjadi Tai raksasa sekali lagi dan membawa kapak kekacauan untuk bersiap menebang pohon. Di sungai kekacauan keempat, Tai telah dipukuli hingga ke alam semesta keempat, dan dia telah menggunakan tubuh itu di awal. Dengan kata lain, inilah kualitas khusus Tai. Aku tidak perlu peduli dengan perubahan apapun pada Tai. Selama aku melihat raksasa Tai di alam semesta di belakang, orang itu pastilah dia. Qin Mu mengendarai perahu emas ke tepi pantai dengan penuh semangat dan terbang melewati reruntuhan ibu kota Jade di alam semesta keempat menuju sungai kekacauan di alam semesta kelima. Dia menunduk dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan sosok agung yang berdiri di tengah reruntuhan kota dewa, serta kesedihan di matanya. Penguasa istana Yiluo seharusnya sudah mulai membangun ibu kota Giok pada saat itu, dengan harapan dapat menciptakan kota dewa untuk melindungi yang lemah. Dalam mimpinya, kota dewa ini juga merupakan sumber peradaban alam semesta berikutnya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa penguasa istana Miluo akan meninggal, mengapa dia akan kembali ke alam semesta tempat dia dilahirkan, dan mengapa dia memilih untuk berpindah ke Dao. Dari alam semesta pertama hingga alam semesta ke-16, Tuan Istana Miluo selalu bermimpi menyelamatkan semua orang, tetapi setiap kali, ia gagal. Ia memilih yang terbaik kedua. Ia bermimpi menciptakan kota dewa untuk melindungi kota dewa, membawa benih-benih peradaban alam semesta masa lalu ke alam semesta masa depan, dan ini menjadi alat bagi para penguasa muda ibu kota Giok untuk memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan. Dia tidak dapat menemukan harapan, jadi dia menyerah dan kembali ke era tempat dia dilahirkan. Dia menempatkan istana Miluo di sana dan memilih kematian abadi. Seseorang yang layak dihormati. Qin Mu melompat turun dari kapal emas dan berjalan di reruntuhan ibu kota batu Giok untuk mengenang keberadaan yang gigih itu. Dadanya naik turun sebelum akhirnya berubah menjadi penghormatan. Dia memberi hormat pada reruntuhan itu dan melompat kembali ke kapal emas. Kapal emas itu berlayar ke sungai kekacauan alam semesta kelima dan langsung menuju ke saat alam semesta kelima hancur total. Ketika seluruh alam semesta hancur total, ia akhirnya menemukan akar Tai. Saat Tai dalam bahaya, dia tidak dapat menahan diri untuk menggunakan tubuh jasmani terkuatnya. Namun, kali ini, pencarian Qin Mu untuk perubahan besar bukanlah tujuan utamanya. Waktu berlalu, dan tatapannya tertuju pada Tuan Istana Miluo. Penguasa Istana Miluo telah membangun ibu kota Giok lainnya, tetapi kali ini dia tidak sendirian. Dia memiliki beberapa pengikut di sisinya untuk melindungi ibu kota Giok bersamanya, mencoba bertahan hidup dari malapetaka tanpa bergantung pada kekuatan pohon dunia. Musibah kali ini tidak berbeda dengan musibah terakhir, ibu kota Jade masih berupa reruntuhan. Qin Mu tidak tahu apakah para pengikut Master Istana Miluo selamat. Ketika alam semesta kelima hancur total, dia sudah mendarat di pantai, jadi dia tidak bisa melihat situasi akhirnya. Kapal emas itu berlayar di atas kehancuran alam semesta demi alam semesta. Di bawah sungai kekacauan, ada sejumlah tangan kerangka yang mencengkeram kapal dalam upaya untuk menaiki kapal dan melewati malapetaka. Qin Mu menghunus pedang malapetaka dan menebasnya hingga ke dasar, membantai para praktisi Dao yang berusaha menaiki kapal. Dia menemukan jejak Tai di setiap alam semesta, dan dia juga melihat kegigihan Master Istana Miluo. Dia juga melihat semakin banyak pengikut Master Istana Miluo.
Kota dewa yang mereka bangun menjadi semakin lengkap dan kokoh. Dengan kegagalan demi kegagalan, kota itu semakin dekat dengan ibu kota Jade di masa depan. Ibu kota Giok yang sekarang dibangun oleh Tuan Istana Miluo melalui kegagalan demi kegagalan. Tidak dibangun dalam sehari, Kinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum dalam hatinya. Dari proses ketika penguasa Istana Miluo membangun ibu kota Giok, memang tidak ada perangkap ibu kota Giok. Perangkap yang sebenarnya adalah perangkap Ling Xiao dan perangkap Purple Xiao. Ketika kapal emas yang melintasi dunia itu tiba di bencana besar di alam semesta ke-10, keadaannya benar-benar tenang. Tidak ada praktisi Dao yang mencoba menaiki kapal itu. Kinmu mengangkat alisnya dan diam-diam mempercepat laju kapal emas yang melintasi dunia. Dia waspada dalam hatinya. Terakhir kali, dia bertemu dengan Tuan Muda keempat dari Istana Miluo, seorang praktisi Dao yang berwatak bat kaisar, yang tengah duduk di bawah pohon dan menyaksikan alunan sitar. Saat itu, dengan nama Nanxiang Yuan Jun yang menyamar sebagai penguasa Istana Miluo, Tuan Muda keempat telah membiarkan mereka lewat. Namun, Tuan Muda keempat tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membiarkan Kinmu kembali. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa praktisi Dao lainnya tidak akan bisa keluar dari sungai keos hidup-hidup, tetapi Tuan Muda keempat Istana Miluo ini berdiri di sungai dengan selamat. Tubuh jasmani, buah Dao, dan pohon daunnya semuanya utuh. Kalau dia muncul untuk menghalangi mereka lagi, sekalipun dia memiliki kapal emas penyeberang dunia, Kinmu tidak akan yakin bisa lolos sepenuhnya. Kecepatan kapal emas yang melintasi dunia menjadi semakin cepat, secara bertahap meningkat hingga mencapai batasnya. Kapal semakin dekat dan semakin dekat ke pantai seberang, dan saraf Kinmu yang gugup juga berangsur-angsur rileks. Pada saat ini, kabut kekacauan membumbung dari depan, dan samar-samar suara sitar terdengar dalam kabut tersebut. Jantung Kinmu berdebar kencang. Suara sitar Tuan Muda keempat Istana Miluo. Perahu emas yang melintasi dunia itu melesat ke dalam kabut. Sulit untuk melihat arah kabut kekacauan, tetapi itu tidak sulit baginya. Dia hanya perlu memeriksa sungai kekacauan di bawah dan kehancuran alam semesta ke-10, dan dia akan dapat menemukan tepian yang berlawanan. Perahu emas yang melintasi dunia melaju kencang ke depan, dan Kinmu memegang gagang pedangnya sementara tatapannya berkedip. Kabut tiba-tiba menghilang di depannya, dan sebuah pohon Dao muncul di depannya. Ada beberapa buah Dao tergantung di pohon itu, dan Kinmu menghitungnya. Ada 7 buah Dao. Di bawah pohon Dao, Tuan Muda keempat Istana Miluo yang berpakaian seperti seorang kaisar masih duduk di sana. Dia memegang partitur di satu tangan dan mencoba memainkannya dengan tangan lainnya, tetapi dia tidak dapat memainkan nada pada partitur tersebut. Kapal emas yang melintasi dunia itu tampaknya telah tenggelam ke dalam lumpur yang tebal, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Ketika sampai di sisi pohon Dao, ia tidak dapat lagi bergerak maju. Kinmu bersandar di sisi perahu dan berdiri kokoh dengan kaki kanannya. Kaki kirinya menyilang kaki kanannya dengan jinjit, dan dia mengayunkan kakinya dengan santai. Tuan Muda keempat meletakkan partitur musik itu dan mengerutkan kening. Ia mencoba membetulkan senar, lalu memainkan sitar lagi. Akan tetapi, musiknya malah semakin tidak selaras dari sebelumnya, dan sulit untuk masuk ke telinganya. Saya khawatir saya tidak bisa memainkan melodi ini. Saya sudah mencoba banyak cara, tetapi tetap saja sulit memainkannya. Tuan Muda keempat menghela napas dan terus mencoba bermain. Tuan mudamu, Anda sudah bertemu dengan Tuan Istana Miluo. Apakah dia baik-baik saja? Baiklah. Kinmu tersenyum. Saya mengobrol dengannya sebentar dan meminjam perahu darinya sebelum bergegas kembali. Tuan Muda keempat mengangguk dan membetulkan senarnya. Saya dapat dianggap sebagai orang yang mengikutinya sebelumnya. Saya juga berkontribusi dalam pembangunan ibu kota Giok. Saat itu, saya terkesan dengan pandangan jauh ke depan dan wawasannya. Saya dengan sepenuh hati ingin membantunya membangun kota suci yang dapat melindungi semua makhluk hidup. Dia selalu memiliki semacam rasa iba terhadap dunia dan selalu menginspirasi saya. Saat kota suci itu selesai dibangun, dia tiba-tiba kehilangan keberaniannya. Dia mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Kinmu yang berada di atas kapal. Ketika dia mencapai kehancuran alam semesta ke-16, dia sangat lelah. Dia memberitahu kami bahwa idenya mungkin tidak akan pernah berhasil. Dia tidak mencoba membawa kita ke alam semesta ke-17, tetapi membiarkan kita kembali ke alam semesta tempat kita dilahirkan. Dia juga kembali ke alam semesta asli. Tuan Muda keempat terkekeh dan berkata, dia adalah pemimpinnya, jadi aku mendengarkan kata-katanya, jadi aku kembali ke sini. Namun, aku tidak mau. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Dia melihat partitur musik itu, dan matanya menunjukkan kelembutan. Partitur sitar ini ditinggalkan oleh istriku tercinta, katanya lembut.
Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memainkan lagu pada partitur sitar adalah dia. Saat itu, ketika alam semesta kita hancur, aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Aku melihatnya mati dalam kiamat, dan semuanya berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa. Satu-satunya hal yang bisa kuselamatkan adalah partitur ini. Ketika aku kembali ke sini, kiamat tidak bisa menyakitiku sedikitpun, tetapi aku tetap tidak bisa menyelamatkannya. Kinmu mendengarkan dengan tenang. Saya hidup di tengah kekacauan dan mencoba menyelamatkannya, tetapi saya gagal berkali-kali. Saya mencoba memainkan lagunya, tetapi saya gagal berkali-kali. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu belum pernah mendengar lagu yang begitu indah. Jika pernah, kamu tidak akan pernah melupakannya seumur hidupmu. Mungkin di seluruh jagat raya, dialah satu-satunya yang bisa memainkan lagu ini. Aku datang ke sini hanya untuk mendengarnya memainkan satu lagu lagi, tetapi bahkan keinginannya yang kecil ini pun tidak dapat tercapai. Jadi, Kinmu mengangkat alisnya dan bertanya, lalu, Tuan Muda Keempat Istana Miluo tersenyum. Jadi aku ingin pergi ke masa depan. Di masa depan, aku akan menjadi lebih kuat sampai aku cukup kuat untuk melampaui malapetaka kehancuran dan Tuan Istana Miluo. Kemudian aku bisa kembali ke sini dan menyelamatkan istriku. Tatapannya dipenuhi kelembutan. Aku tidak punya ambisi apapun. Aku telah hidup selama 7 tahun alam semesta, dan aku berdiri di puncak kekuatan 7 alam semesta. Aku telah merasakan semua kekuatan di dunia, dan aku telah merasakan semua pemujaan di dunia. Aku hanya punya satu tujuan, yaitu kembali ke sini dan mendengarkannya terus memainkan lagu untukku. Lagu ini tidak akan terlupakan setelah aku mencicipinya. Tatapannya kembali tertuju pada Kinmu dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk mencapai tujuanku, aku harus memasuki alam semesta ke-17. Aku harus melakukan apapun. Siapapun yang menghalangiku, aku akan membunuh mereka. Tuan mudamu, apakah kau mengerti? Kinmu menganggukkan kepalanya pelan dan berkata, saya mengerti. Tuan Muda Keempat Istana Miluo tersenyum dan berkata, Tuan Istana Miluo sudah meninggal, kan? Kinmu tercengang dan bingung. Mengapa Tuan Muda Keempat berkata seperti itu? Dia baik-baik saja, tetapi semangatnya agak tertekan. Kamu bisa pergi ke sana dan menemuinya sendiri. Mengapa kamu mengutuknya untuk mati? Tuan Muda Keempat Istana Miro terus menatap wajahnya, seolah ingin melihat apakah dia berbohong. Kinmu tampaknya tidak berpura-pura. Setelah beberapa lama, Tuan Muda Keempat Istana Miro tersenyum. Saya terlalu khawatir. Saya khawatir dengan karakternya sebagai santo cinta tertinggi, dia akan kehilangan semua motivasi dan mati. Ketika saya mendengar bahwa dia masih aman dan sehat, saya merasa lega. Kinmu bertanya, kalau begitu, apakah menurutmu itu terlalu mudah? Tuan Muda Keempat mengangkat alisnya. Kinmu berkata, saya sudah mencari keberadaannya. Jika Tuan Muda Keempat melihatnya, Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk. Tuan Muda Keempat menundukkan pandangannya dan mengamati skor sitar, lalu membetulkannya. Kinmu bertanya lagi, tetapi Tuan Muda Keempat bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia punya dendam padaku. Kamu terus bertanya padaku karena kamu ingin membuatku marah dan memohon kematian, kan? Kinmu tersenyum. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah menjadi kaisar sebelumnya, kamu temperamental. Kamu baru saja berbicara dengan baik, tetapi sekarang kamu tiba-tiba marah dan ingin membunuh seseorang. Tuan Muda Keempat berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kau meminjamnya untuk membuatku marah dan melukai hati Daoku. Namun, seberapa banyak yang kau ketahui tentang perubahan besar? Kinmu sedikit tertegun. Siapa namanya? Dao agung apa yang dia kembangkan? Berapa banyak buah Dao yang ada di pohon Dao? Sudah berapa kali dia hidup? Apa yang dia lakukan di masa lalu? Apakah kamu tahu apakah yang dia lakukan saat itu baik atau jahat? Suara sitar Tuan Muda Keempat terdengar serak saat dia berkata pelan, kamu tidak tahu apa-apa. Tuan mudamu, kamu bisa pergi sekarang. Kinmu terdiam. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu apapun tentang Tai. Kapal emas yang melintasi dunia itu berlayar maju dan Kinmu berbalik untuk melihat kaisar yang sedang menyetel sitar di bawah pohon. Dia berteriak keras, kamu telah mendukung Yang Mulia Surgawi Hao, tetapi Yang Mulia Surgawi Hao ditakdirkan untuk mati di tanganku. Kamu dapat mendukungku, aku memiliki masa depan yang lebih baik daripada dia. Tuan Muda Keempat memetik senar sitar, kapal emas yang melintasi dunia bergetar hebat. Tuan mudamu, Yang Mulia Hao dapat membantu saya mendarat dan datang ke kehidupan berikutnya, tetapi Anda hanya tahu bagaimana cara menimbulkan masalah. Pergilah, demi Tuan Istana Miluo, saya tidak akan mempersulit Anda kali ini.
Kinmu menenangkan diri dan tersenyum. Sebagai tuan muda Istana Miluo, aku berharap dapat bermain catur denganmu di masa depan. Bersaing dengan Dewa Hao dapat dianggap sebagai pertarungan pertama kita di masa depan, kan? Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Suara tuan muda keempat terdengar, dan kabut kekacauan yang tebal menyelimutinya dan menghilang dari pandangan Kinmu. Kinmu tertawa ringan, dan kapal emas itu berhenti sebelum sampai di pantai. Di sungai panjang kekacauan, tuan muda keempat Istana Miluo memainkan sitar, tetapi nadanya sulit diselesaikan. Dia mendesah dan tenggelam dalam malapetaka kehancuran yang dahsyat. Betapapun dahsyatnya, itu tidak akan menyakitinya sedikitpun. Dia berdiri di tengah gelombang kehancuran dan menatap ke bawah dengan tatapan lembut. Ada seorang wanita di sana, dan dia adalah istrinya. Aku akan kembali ke momen ini dan menyelamatkanmu dari kematian, katanya dengan suara rendah. Wanita itu berubah menjadi abu dalam musibah besar kehancuran dan lenyap tanpa jejak. Tidak seorang pun bisa menghentikanku. Dia menutup matanya dan tidak melihat pemandangan itu. Tidak seorang pun bisa. Perahu emas itu terus bergerak maju dan berlayar melewati sungai-sungai panjang yang penuh kekacauan. Kinmu melihat Tuan Istana Mikrov dan banyak praktisi Dao menciptakan ibu kota Giok baru. Kota itu perlahan-lahan membesar dan melawan malapetaka kehancuran yang dahsyat. Kota itu menjadi semakin stabil. Mengamati ibu kota Giok di era yang berbeda juga memberinya banyak pemahaman. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya tiba di sungai kekacauan panjang pertama, jadi dia mulai mencari dengan hati-hati, mencoba menemukan keberadaan Tai. Ini adalah alam semesta ke-16. Di depan pohon dunia, banyak praktisi Dao dan praktisi kuat dari alam semesta ke-16 bergegas ke pohon dunia, tetapi mereka melihat bayangan raksasa, Tai, menebang pohon dunia, membuat mereka tidak mungkin menyeberang. Ada juga banyak praktisi Tao yang berjuang dalam musibah itu dan mencoba untuk naik ke ibu kota Jade, namun mereka tidak dapat sampai ke daratan. Kinmu mencari dengan saksama, bahkan lebih saksama daripada saat pertama kali datang ke sini. Tiba-tiba, hatinya tergerak, dan tatapannya jatuh pada akar pohon dunia. Sampai sekarang, dia masih belum bisa melihat siapa yang telah melakukan pengorbanan darah dari pengadilan leluhur. Secara logika, pada saat alam semesta ke-16 hancur, orang itu seharusnya telah melakukan pengorbanan darah. Namun, melihat dari sungai kekacauan, dia tidak dapat melihat siapa yang telah melakukannya. Saat ini, Istana Miluo seharusnya terbagi menjadi beberapa faksi. Beberapa dari mereka menganjurkan penggunaan ibu kota Giok untuk memasuki alam semesta berikutnya, sementara yang lain mencoba menyelinap ke alam semesta berikutnya melalui pohon dunia. Selain itu, seharusnya ada ruang yang kacau. Tapi, mengapa aku tidak dapat menemukan ruang yang kacau? Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan apapun di sungai kekacauan. Dia tidak melihat siapa yang mengatur pengorbanan darah, tidak menemukan ruang kekacauan, dan tidak menemukan jejak Tai. Mungkinkah ada seseorang yang menipu semua ini? Dia sedikit tercengang. Siapa yang memiliki kekuatan sihir hebat sehingga mereka bisa menipu segalanya bahkan ketika alam semesta hancur? Apakah itu perbuatan Tuan Istana Miluo, atau Tai, atau Tuan Muda Istana Miluo? Tiba-tiba, Kinmu menarik kembali pandangannya dan merasakan seseorang berjalan dari sungai. Di sungai kekacauan, ki kekacauan memenuhi udara. Dua dewa kuno Taiji menyeberangi sungai di atas pohon Dao dan berlayar dari kedalaman sungai. Mereka tidak melihat kapal emas yang melintasi dunia, mereka juga tidak melihat Kinmu di kapal. Begitu saja, mereka berlayar melewati sisi kapal emas yang melintasi dunia. Ada juga kepompong besar di pohon Dao, dan tampaknya ada makhluk-makhluk yang menggeliat di dalamnya. Perpaduan antara permaisuri dan perdana menteri ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Kedua dewa kuno itu khawatir, dan dewa kuno perempuan itu berkata, setelah penggabungan, apakah yang akan keluar adalah permaisuri atau perdana menteri? Bagaimana jika itu adalah nyonya perdana menteri? Pada saat itu, dia pasti sudah mencapai Dao, jadi bukankah dia akan bergerak melawan kita? Kita hanya perlu memahami jalur fusi kita dari jalur fusi mereka. Mengenai siapa yang keluar, kita tidak perlu peduli. Dewa kuno laki-laki di pohon Dao menghibur, tidak peduli apakah yang selamat adalah permaisuri atau Yuanmu, dia harus berterima kasih kepada kita. Tanpa campur tangan kita, bagaimana mereka bisa mencapai Dao? Kinmu memobilisasi kapal emas dan diam-diam mengikuti di belakang. Dua dewa kuno Taiji sudah berambut abu-abu, dan tubuh serta penampilan jasmani mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam perjalanan ke ibu kota Jade ini, mereka juga telah diserang oleh kehancuran dan menjadi tua.
Mereka seharusnya meninggalkan sungai kekacauan saat mereka membantu Permaisuri dan Perdana Menteri bersatu, dan baru sekarang mereka sampai di tempat ini. Tatapan mata Qin Mu berkedip, alasan mengapa mereka terburu-buru meninggalkan ibu kota Jade adalah karena mereka khawatir bahwa Dewi Reruntuhan yang kembali yang telah keluar dari kepompong akan merugikan mereka. Bagaimanapun, mereka sekarang sudah sangat tua, dan orang yang lahir dari kepompong itu mungkin seorang praktisi Dao. Hanya ketika Dewa Kuno Taiji meninggalkan ibu kota Jade dan memulihkan masa mudanya serta kekuatannya, barulah dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Mereka sangat lemah saat ini, dan jika Yuan Mu berhasil keluar dari kepompong, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Kedua dewa kuno itu sangat tua, begitu tua sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan Qin Mu mengikuti di belakang mereka. Setelah mereka sampai di darat, mereka menyeret pohon dao keluar kota dengan susah payah. Di pohon dao, ada kepompong yang tergantung di dahan yang tingginya lebih dari 3 meter. Ada sinar cahaya yang beredar di dalam kepompong, dan sinar-sinar itu bergerak ke sana kemari. Samar-samar terlihat sosok wanita yang berenang ke sana kemari seperti belut, terus-menerus menenun kepompong besar itu. Kepompong itu terbentuk oleh sinar cahaya, dan wanita di dalam kepompong itu bagaikan ulat sutra yang sedang mengalami transformasi. Dia menyemburkan sinar cahaya untuk menenun kepompong besar itu. Saat kedua dewa kuno itu menyeret pohon dao, kepompong besar itu juga bergoyang di pohon. Di belakang mereka, perahu emas yang melintasi dunia perlahan melayang keluar dari sungai kekacauan dan berlayar perlahan ke tepi sungai. Di haluan perahu, Qin Mu melompat turun, dan dengan sedikit berpikir, dia melihat perahu emas itu semakin mengecil. Pada akhirnya, perahu itu berlayar ke tengah alisnya dan mengapung di atas mahkota pohon dunia. Pohon dunia menjadi lebih tinggi dan lebih megah. Mahkota cabang-cabangnya memperluas harta karun ilahi embrio rohnya lebih dari 10 kali lipat, membuatnya setinggi langit dan selebar bumi. Dia telah tinggal di ibu kota Jade selama lebih dari 3 tahun. Selama 3 tahun ini, pohon dunia telah menyerap energi dari 16 bencana kehancuran alam semesta dan menjadi jauh lebih kuat. Seiring pertumbuhan pohon dunia, ia juga memberi makan kembali harta karun ilahi embrio rohnya, membuat istana leluhurnya semakin luas. Dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga juga menjadi lebih menakjubkan, dan segala macam kesucian tampaknya terwujud. Yang lebih penting, 5 urat mineral besar di rumah leluhurnya bahkan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Pegunungan naik dan turun, dan suasananya sangat beragam. Segala macam cahaya mistis keluar dari urat mineral, dan segala macam suara dao keluar dari dao besar. Selama perjalanannya ke ibu kota Jade, hasil panen terbesarnya bukanlah pola dao dari penguasa istana Miluo, juga bukan pedang misterius pembunuh dewa dari platform pembunuh dewa, juga bukan harta karun tertinggi dari 49 dao surgawi. Melainkan pertumbuhan pohon dunia. Dia perlahan mengikuti di belakang kedua dewa kuno Taiji, agak ragu-ragu. Jika aku menyerang sekarang, itu akan menjadi kesempatan besar untuk menyingkirkan Nyonya Yuan Mu dan Permaisuri dalam satu gerakan. Dewa kuno Taiji tidak akan mampu melawanku, dan aku bahkan bisa menyingkirkan mereka bersama-sama. Ia merasa sulit untuk mengambil keputusan. Kedua dewa kuno itu tidak melakukan kejahatan apapun, dan mereka bahkan sangat membantunya. Ia merasa tidak nyaman jika menyerang mereka. Namun, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Yuan Mu dan Permaisuri sepenuhnya. Mereka belum sepenuhnya menyatu dan berubah. Jika mereka berhasil menyatu dan berubah menjadi praktisi Dao, akan sangat sulit untuk menyingkirkan mereka. Faktanya, Qin Mu mungkin tidak dapat lepas dari tangan mereka. Cahaya dingin melintas di mata Qin Mu, dan tangan kanannya bertumpu pada gagang pedang malapetaka. Jari-jarinya mencengkeram gagang satu demi satu, dan pedang malapetaka meninggalkan sarungnya tanpa suara. Pada saat itu, kedua dewa kuno itu tiba-tiba berhenti. Dewa kuno berambut putih, Sun, tersenyum dan bertanya, apakah itu Mu yang mulia? Qin Mu mengangkat alisnya dan tersenyum. Saudara Dao, apakah kalian merasakan niat membunuhku? Yang mulia Mu salah. Kami tidak merasakan niat membunuhmu, tetapi kami melihat yang mulia Mu mengendarai perahu emas. Qin Mu bahkan lebih terkejut. Kalian berdua melihatku saat berada di sungai. Mengapa kalian tidak berhenti untuk berbasa-basi? Kedua dewa kuno itu tersenyum. Kami tidak berani. Kami sudah sangat tua sekarang dan takut jika kami berhenti untuk berbasa-basi, kami akan dibunuh oleh Yang Mulia. Oleh karena itu, kami hanya bisa berpura-pura tidak melihat Yang Mulia dan kapal itu dan berjalan melewati Anda. Kami juga berjudi. Berjudi apakah rasa ingin tahu Yang Mulia-Mu benar-benar sekuat yang dikatakan rumor. Jika Yang Mulia-Mu benar-benar ingin tahu seperti yang dikatakan rumor, maka dia pasti tidak akan bergerak secara langsung.
Sebaliknya, dia akan datang sendiri untuk melihat bagaimana Yuanmu dan permaisuri bersatu dan menjadi Dao. Wajah Qinmu berubah hitam dan dia terus berjalan ke arah mereka sambil berkata dengan kesal, "Dua saudara Dao mengenalku dengan sangat baik. Dua saudara Dao, aku tidak penasaran lagi. Aku hanya ingin menyingkirkan si Qiluo dan selir kekaisaran Yan." Kedua dewa kuno itu berbalik pada saat yang sama dan menghadap Qinmu. Pria tua kecil, Dewa Kuno Sun, terkekeh. Dua orang suci surgawi si Qiluo dan selir surgawi Yan sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang hanyalah Dewi Lubang Pembuangan. Kekuatan pedang bencana di tangan Qinmu berangsur-angsur meningkat, dan dia berkata sambil tersenyum, "Terlepas dari apakah itu Dewi Lubang Pembuangan atau selir surgawi Yan, aku akan membunuh mereka semua hari ini. Aku harap kedua saudara Dao tidak akan menghentikanku." Nenek tua kecil, Yin Agung, membungkukkan tubuhnya, dan mata kecilnya memancarkan cahaya licik. Dia terkekeh dan berkata, "Yang muliamu, tahukah kamu apa yang paling kami kuasai?" Qinmu tertegun, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. "Yang paling kami kuasai adalah menempah." Lelaki tua kecil dan nenek tua itu berkata serempak, mereka tertawa serempak. "Sebelum kita lahir, kita telah memalsukan urat mineral Taiji dan menipu semua pencipta. Bahkan kaisar tertinggi dan 3 raja zaman dahulu telah ditipu oleh kita. Dan sekarang, kita telah menipu yang muliamu lagi." Ekspresi Qinmu sedikit berubah, dan dia menusukkan pedangnya ke depan. Sebelum cahaya pedangnya bisa mencapai dua dewa kuno bersama dengan kepompong besar di pohon Dao dan pohon Dao meledak dengan keras, berubah menjadi Qi Yin dan Yang menghilang. "Saudara Taois awal yang agung, lihatlah, ini adalah dunia sejati dari seni bela diri kuno." Qinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum saat dia melihat dewa kuno awal yang agung yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyerap urat mineral awal yang agung dalam harta karun ilahi embrio rohnya. Kesadaran ilahinya meledak dan menyapu ke segala arah, mencoba menemukan keberadaan kedua dewa kuno itu. Namun, ibu kota Jade dipenuhi dengan bahaya, dan ada angin panas dan dingin di mana-mana. Kesadaran ilahinya segera hancur berkeping-keping. Qinmu naik ke langit, dan kapal emas yang melintasi dunia terbang keluar dari tengah alisnya. Kapal itu berdesing dan membesar, dan Qinmu mendarat di haluan kapal. Kapal emas yang melintasi dunia mengamuk di ibu kota Giok, dan Qinmu berdiri di haluan untuk berpatroli di sekitarnya. Kapal emas itu mengabaikan angin panas dan dingin serta hal-hal aneh di ibu kota Jade. Kapal itu hancur berkeping-keping, tetapi Qinmu di kapal itu tidak terluka. Tidak peduli betapa anehnya kapal itu tidak dapat menyerang kapal emas itu. Di kejauhan, dua dewa kuno Taiji sedang menyeret pohon Dao untuk bergegas keluar dari kota. Ketika mereka tiba-tiba berbalik, mereka melihat sebuah kapal emas besar muncul dari ibu kota Jade. Bagian bawah kapal besar itu melewati sebuah aula besar yang menjulang ke awan, menyebabkan atap aula runtuh, dan sebagian besarnya hilang. Sangat kuat, kedua dewa kuno itu tidak dapat menahan rasa heran. Mereka buru-buru mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menyeret pohon Dao. Getaran hebat datang dari belakang mereka. Permaisuri Yin menoleh dan melihat kapal emas yang melintasi dunia itu tiba di hutan pohon yang lebat. Pohon-pohon Dao di hutan lebat itu mengayunkan cabang-cabangnya seperti pohon iblis, ribuan cabang tumbuh seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu ke arah kapal emas di udara. Kapal emas raksasa itu benar-benar ditarik turun dari langit dan hendak menabrak hutan pepohonan yang lebat. Tepat saat kedua dewa kuno itu menghela napas lega, kapal emas itu tiba-tiba memasuki hutan lebat dan menghancurkan pohon-pohon Dao. Batang-batang pohon patah dan pohon-pohon Dao pun rata. Beberapa buah Dao kering di pohon Dao juga hancur di tanah. Mereka sangat ganas. Kedua dewa kuno itu menghirup udara dingin dan melihat kapal emas itu melayang di udara lagi. Kapal itu berlayar ke arah mereka dan menghancurkan semua yang ada di ibu kota Jade tanpa menghindar. "Guru surgawimu, aku ingin tahu dari sungai mana dia memancing perahu seperti itu." Perahu itu terlalu kuat. Mereka menyeret pohon Dao dengan sekuat tenaga, berharap mereka dapat segera keluar dari kota dan melarikan diri. Namun, ada banyak bahaya di kota itu, dan kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan kematian mereka. Selain itu, mereka sudah terlalu tua untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pohon Dao di belakang mereka mengeluarkan suara retakan pelan. Jantung kedua dewa kuno itu bergerak sedikit, dan mereka berbalik untuk melihat bahwa kepompong besar di pohon Dao telah terbelah. Seorang wanita cantik sedang duduk di dalam kepompong, memeluk kepompong itu dan mengunyahnya. Kepompong itu terbuat dari cahaya, tetapi wanita cantik itu telah memakan setengahnya. Dilihat dari rupa wanita itu, sepertinya itu adalah rupa Ibu Suri. Dua dewa kuno Taiji berhenti dan melihat ke arah dahi sang permaisuri.
Permaisuri dan Nyonya Yuanmu tampak persis sama, yang membedakan hanyalah dahi mereka. Sang permaisuri memiliki tahi lalat merah di antara kedua alisnya, sementara Nyonya Yuanmu memiliki tahi lalat hitam di antara kedua alisnya. Ketika kedua dewa kuno itu melihat tahi lalat merah di antara kedua alis wanita di dalam kepompong, mereka pun merasa rileks dan berkata serempak, "Selamat, rekan Taois." Permaisuri segera menghabiskan kepompong itu dan tersenyum, "Rekan-rekan Taois, aku harus berterima kasih padamu. Tanpa bantuanmu, bagaimana aku bisa menyerap pelacur kecil itu? Bagaimana aku bisa menggabungkan kembali tubuhku dengan tubuhnya?" Istana surgawi di belakangnya melompat keluar dan membentuk istana surgawi. Ada 36 istana surgawi. Aku menyerap si jalang kecil itu dan mendapatkan semua yang dimilikinya, termasuk teknik kultivasi dan kemampuan ilahi dari Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Xiao, dan Yang Mulia Surgawi Hong. Sangat lezat, adikku sangat lezat. Aku telah mencernanya selama lebih dari setahun. Dia duduk di pohon dao dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia segera melayang dan berbalik, hanya untuk melihat sebuah kapal emas yang sangat indah berlayar dengan cara yang mengesankan. Dua dewa kuno Taiji menghela napas lega. Tanpa diduga, saat permaisuri berbalik dan rambut indahnya berkibar tertiup angin, dua dewa kuno Taiyin dan Taiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ketika mereka melihat rambut indah sang permaisuri berkibar tertiup angin, ternyata bagian belakang kepalanya sudah tidak ada. Yang seharusnya menjadi bagian belakang kepalanya kini telah ditumbuhi wajah. Wajah yang persis seperti wajah sang ratu. Satu-satunya perbedaannya adalah adanya tahi lalat di antara kedua alis wajah ini. Wajah itu memberi mereka senyum menawan dan menjulurkan lidahnya dengan jenaka. Kedua dewa kuno Taiji merasa bulu kuduk mereka berdiri. "Nyonya Yuanmu." Permaisuri tidak menyerap Nyonya Yuanmu. Sebaliknya, dia telah tumbuh menjadi satu dengannya. Kedua dewa kuno itu saling berpandangan dan menggigil. Mereka segera terbang keluar kota. Mereka berdua telah menyatu, tidak menyatu. Dengan kepribadian aneh dari Ibu Suri dan Yuanmu, bukankah dunia akan menjadi kacau? Ledakan, suara benturan keras terdengar dari belakang mereka. Kedua dewa kuno itu menoleh ke belakang dan melihat permaisuri janda ditekan dengan kejam di bawah kapal emas, hanya memperlihatkan betisnya yang indah. Di haluan kapal, Kinmu menghunus pedangnya dan menunjuk kedua dewa kuno dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, "Saudara Dao, di mana kamu menyembunyikan janda permaisuri? Serahkan saja, dan kita masih bisa berteman. Apakah kamu buta?" Permaisuri mengerang dari dasar kapal. Kinmu berdiri di haluan kapal, matanya sangat cerah. Dia secara alami tidak buta, tetapi telah lama memperhatikan janda permaisuri. Namun, rencananya adalah memanfaatkan fakta bahwa permaisuri baru saja keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali. Dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam sebelum permaisuri benar-benar menguasai kultivasinya dan menghancurkannya di bawah kapal. Kalau saja Ibu Suri berkultivasi hingga ke alam istana surgawi dan menguasai kekuatan alam ini, kekuatannya akan mencapai puncak yang belum pernah dicapai oleh Yang Mulia Langit Cerah dan Yang Mulia Fajar. Begitu dia benar-benar menguasai Dao Agung yang tertinggi, dia akan mampu memiliki kekuatan penciptaan dan penghancuran di saat yang bersamaan, menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bukan hanya itu saja, dia juga mampu memadukan kekuatan Nyonya Yuanmu dan menguasai teknik serta seni ilahiyah dari Heavenly Venerate Clear Heaven, Heavenly Venerate Dawn, Heavenly Venerate Great Heaven, dan yang lainnya, sehingga mencapai jalan kekuatan. Jika dia dengan paksa menanamkan kekuatannya sendiri pada kekosongan terakhir, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kinmu tidak menyangka bahwa Dewa Kuno Taiji dapat mengendalikan janda permaisuri yang ambisius itu. Akan menjadi berkah jika kedua dewa kuno itu tidak terbunuh dan dimakan olehnya. Perahu emas itu tiba-tiba berguncang, dan akhirnya naik perlahan-lahan. Kinmu tercengang. Perahu emas itu telah menghancurkan segala macam benda aneh di ibu kota Jade, dan bahkan hutan lebat pun hancur ke tanah. Permaisuri-permaisuri benar-benar telah mengangkat perahu itu sambil ditekan oleh perahu emas itu. Menggunakan kekuatan untuk membentuk dao memang luar biasa. Jika kamu bisa mencap kekosongan tertinggi, kamu akan benar-benar tak terkalahkan di dunia. Kinmu mengerahkan kekuatan sihirnya untuk mengeksekusi kapal emas itu, dan kapal itu langsung menjadi sangat berat. Namun, di bawah kapal itu, Ibu Suri masih mengangkat kapal emas itu dengan kedua tangannya dan perlahan berdiri. Istana-istana dibangun satu demi satu untuk melindungi surga-surgawinya. Alam surga-surgawinya belum dianggap sempurna, dan dia memiliki 50 istana, tetapi dia tidak memiliki 72, jadi dia tidak dapat membangun surga surgawi yang lengkap. Tetapi meski begitu, kekuatan sihirnya masih tak tertandingi kuatnya. Tatapan mata Kinmu berkedip,
dan pedang malapetaka di tangannya terbang untuk menusuk janda permaisuri yang berada di bawah kapal. Permaisuri telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membawa kapal emas itu, tetapi baru ketika pedang malapetaka itu terbang ke belakang kepalanya, dia menyadarinya. Dia tidak dapat menahan perasaan dingin di hatinya. Mungkinkah aku baru saja mencapai Dao, dan aku akan dikomplotkan sampai mati oleh Yang Mulia-Mu? Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan dua lengan tumbuh dari bawah ketiaknya, dan istana surgawinya serta istana harta karunnya tampaknya telah diserang oleh kesadaran lain. Kesadaran itu memobilisasi kekuatannya untuk menyambut pedang malapetaka Kinmu. "Siapa di belakangku?" teriak permaisuri ratu karena terkejut. "Ini aku, kakak." Suara ceria Nyonya Yuanmu terdengar dari belakang kepalanya. Kinmu langsung merasakan kekuatan pedang malapetaka ditelan oleh sesuatu dan tercengang. Dia buru-buru terbang dari kapal dan melihat permaisuri terbang keluar dari dasar kapal dengan rambut acak-acakan. Kapal emas itu jatuh dan menghantam tanah. Ekspresi Ibu Suri tampak gelisah saat dia dengan panik menyerang bagian belakang kepalanya. Dia benar-benar menutup mata terhadap Kinmu dan berteriak dengan tegas, "Pelacur, kau masih hidup. Tidak mungkin, aku jelas telah menelanmu dan memurnikanmu." Sebuah wajah benar-benar tumbuh di belakang kepalanya. Wajah itu tidak lain adalah Madame Prime. "Kakak, kamu adalah aku adalah kamu. Bagaimana kamu bisa menyempurnakan dirimu sendiri?" Wanita ini memiliki tubuh, dua wajah, dan 4 lengan. Masing-masing dari mereka menggunakan seni ilahi mereka untuk menyerang wajah lainnya dengan ganas, dan kekuatan seni ilahi itu sangat menakjubkan. Kinmu bahkan belum sampai di sisinya saat dia terpental oleh gelombang kejut seni ilahi kedua wanita itu. Namun, Ibu Suri dan Nyonya Yuanmu sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, mereka saling menyerang seperti orang gila, ingin saling membunuh bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Kinmu menstabilkan tubuhnya dan memanggil kembali pedang malapetaka. Dia kemudian menyerang wanita aneh itu dengan pedang malapetaka. Kemampuan pedangnya sangat hebat. Cahaya pedang menembus seni bela diri kedua wanita itu satu demi satu, dan lebih dari 10 luka langsung muncul di tubuh permaisuri. "Pelacur kecil." Permaisuri menjadi marah dan mencoba menghindari pedang malapetaka Kinmu. Dia langsung merasa bahwa tubuhnya tidak terkendali dengan baik, dan salah satu kakinya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Itu berada di bawah kendali Nyonya Yuanmu. Dia menghindari cahaya pedang Kinmu, namun Nyonya Yuanmu mengendalikan tubuhnya untuk mengambil inisiatif menghadapi cahaya pedang itu. "Yang Mulia-Mu, bantu aku membunuhnya." Permaisuri tiba-tiba berbalik dan memperlihatkan wajah Nyonya Yuanmu. Dia berteriak pada Kinmu dengan kegembiraan yang tak tertandingi, "Bunuh dia dan aku akan membantumu menjadi kaisar surgawi." Permaisuri janda tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan tegas, "Gadis kecil yang hilang, kau bersekongkol dengan orang luar." Wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba, tahi lalat merah di tengah alisnya berubah menjadi hitam pekat dan berubah menjadi tahi lalat hitam. Nyonya Yuanmu meraih bagian depan dan terkekeh. "Kakak, orang yang paling kau benci adalah aku, tapi sekarang kau tidak punya pilihan selain berada di tubuh yang sama denganku." Wajah permaisuri janda menjadi pucat, dan dia menjerit, "Dewa kuno Taiji, apa yang telah kau lakukan padaku?" Dia mengangkat tangannya dan memukulkannya dengan keras ke wajah lainnya, yang langsung membuatnya berlumuran darah. Nyonya Yuanmu merasakan sakit dan tak kuasa menahan amarahnya. Ia mencondongkan tubuhnya ke belakang, dan wajah Ibu Suri langsung terangkat ke ujung pedang Kinmu. "Mati!" teriak permaisuri janda dengan keras. Ia mengulurkan tangannya, dan ruang terbelah, memperlihatkan sebuah lubang pembuangan yang jatuh ke dalamnya dalam sekejap. Kedua wanita itu bertarung dengan sengit di jurang besar, tetapi tiba-tiba jurang itu menghilang dan muncul kembali puluhan mil jauhnya. Jurang besar memuntahkan mereka, dan Kinmu segera melompat ke udara dan mendarat di kapal emas penyeberangan dunia untuk mengejar mereka. Dia melihat dua wanita dalam tubuh itu tiba-tiba bergerak bersamaan dan mencabik-cabik wajah masing-masing. Kinmu tercengang, dan segera turun dari perahu emas itu. Dia tidak mengejar mereka. Sebuah jurang besar reruntuhan muncul dan menelan kepala yang berdarah itu, hanya menyisakan tubuh permaisuri kaisar yang tanpa kepala. "Pelacur kecil, kau akhirnya mati." Tawa permaisuri kaisar keluar dari tubuh tanpa kepala itu, dan sebelum tawa itu menghilang, wajah lain muncul di telapak salah satu tangannya. Wajah itu adalah Nyonya Perdana Menteri, dan telapak tangan lainnya berwajah permaisuri kaisar. Kedua wanita itu terus berkelahi dan memukuli tubuh yang tanpa kepala itu hingga berlumuran darah. Rambut Kinmu berdiri tegak saat melihat tubuh tanpa kepala itu berguling ke dalam jurang besar. Tubuh itu tertutup dan tiba-tiba muncul lagi di kejauhan. Permaisuri kaisar terhuyung-huyung keluar dari jurang besar dan benar-benar menumbuhkan dua kepala.
Mereka berdesakan di satu leher, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka saling membunuh dalam kesakitan. Mereka menghilang sekali lagi dan muncul lagi sekali lagi. Permaisuri Kaisar dan Nyonya Yuanmu telah menjadi monster yang merangkak di tanah. Mereka tidak memiliki kaki dan masing-masing memiliki tubuh bagian atas sendiri. Mereka menggunakan tangan mereka sebagai kaki dan berlari di tanah, membunuh diri mereka sendiri. Kinmu membuka matanya lebar-lebar dan melihat Permaisuri Kaisar jatuh ke dalam jurang besar sekali lagi. Saat dia muncul lagi, tubuh mereka telah mengalami transformasi aneh. Mereka berubah menjadi monster berkaki 3 dan bertubuh 1. Mereka hanya memiliki satu tubuh bagian atas dan bertarung bolak-balik. Kinmu mengeksekusi perahu emas itu dan bergegas maju, dan melihat dua wajah wanita itu di wajah yang sama. Ada sepasang mata di atas, sepasang di bawah, dan hidung di bawah hidung, ada juga mulut di bawah mulut. Segala macam kata-kata jahat terlontar dari mulut keduanya, saling menyerang dan memaki. Kinmu mengejar mereka, hanya untuk melihat bahwa Permaisuri dan Yuanmu tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat saling menyingkirkan. Mereka terus bertarung dan berubah sepanjang jalan, menjadi semakin aneh. Hancurkan mereka dengan perahu emas untuk mengakhiri penderitaan mereka. Kinmu mengeksekusi perahu emas itu, dan perahu itu menambah kecepatannya untuk menabrak kedua wanita itu. Tepat saat perahu itu akan menabrak mereka, kedua wanita itu berhenti berkelahi dan mengangkat tangan mereka untuk menghalangi perahu emas itu. Kaca, keempat lengan mereka patah pada saat yang sama, dan perahu emas itu menghantam dada mereka, mematahkan tulang dan urat mereka. Mereka terlempar mundur. Kinmu mengayunkan pedangnya ke bawah dan hendak membunuh mereka ketika dia melihat tubuh aneh itu tumbuh dengan liar. Keempat lengannya dibor keluar, dan Permaisuri dan Nyonya Yuanmu menyerang bersama. Kinmu mendengus pelan dan terbang mundur bersama pedangnya. Ia menabrak bangunan Golden Boat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Kedua wanita itu mulai bertarung lagi dan berlari keluar dari ibu kota Giok. Mereka segera menghilang dan hanya kutukan yang terdengar dari kejauhan. Kutukan itu semakin pelan saat mereka semakin jauh. Kinmu meluncur turun dari gedung dan bangkit dengan susah payah. Dia terbatuk keras dan merasa heran dalam hatinya. Jika Permaisuri dan Perdana Menteri bergandengan tangan, itu akan menjadi cara seorang praktisi Tao. Namun, kedua wanita ini sebenarnya hanya peduli untuk saling membunuh dan ingin saling menghancurkan untuk memiliki tubuh mereka. Permaisuri, Nyonya Perdana Menteri, bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Dia bingung. Pada saat itu, dia melihat dua dewa kuno Taiji saling mendukung saat mereka diam-diam berjalan keluar kota. Ledakan, kapal emas itu berhenti di depan mereka. Dewa kuno matahari tertinggi dan Permaisuri Yin tertinggi buru-buru mengangkat kepala mereka dan melihat Kinmu di haluan kapal. Kedua dewa kuno itu tersenyum lebar. Yang mulia surgawi, tepat saat Kinmu hendak menarik kedua dewa kuno itu ke atas kapal, cahaya keemasan tiba-tiba menyambar di kapal emas itu dan menarik kedua dewa kuno itu ke atas. Kedua dewa kuno itu tidak dapat menahan diri dan mendarat di kapal emas pada saat berikutnya. Kinmu tercengang, kapal ini sangat memahami niatku. Yang muliamu, selama ini kami tidak pernah menentangmu, jadi mohon berbelas kasihan, kata dewa kuno matahari dengan gugup. Ekspresi Kinmu melembut, aku selalu berhutang budi pada kalian berdua. Namun, apa sebenarnya yang terjadi antara Ibu Suri dan Nyonya Yuanmu? Kedua dewa kuno itu saling memandang dan mendesah serempak. Kami menggunakan jalur Taiji untuk menyatukan mereka secara paksa, tetapi aku tidak menyangka bahwa kesadaran Yuanmu dan Permaisuri masih ada di sana, menyatu menjadi satu. Apakah mereka masih bisa dipisahkan? Tanya Kinmu. Kami menyatukan tubuh jasmani dan roh purba mereka. Jiwa mereka kini telah menjadi satu, dan pikiran serta kesadaran mereka juga telah menyatu sepenuhnya. Ratu Bulan ragu sejenak, dan ki vitalnya berubah menjadi bunga teratai yang ia taruh di tangan Kinmu. Yang muliamu, bisakah kau mengubah bunga teratai ini menjadi dua bunga teratai? Keduanya tidak dapat dipisahkan lagi. Kinmu menatap bunga teratai itu dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Maksudmu, sebenarnya ada satu orang di tubuh Permaisuri, bukan dua orang. Kedua dewa tua itu mengangguk. Alasan mengapa situasi seperti itu terjadi padanya adalah karena kamu telah menyatukan kesadaran Yuanmu dengan kesadaran Permaisuri. Kinmu melanjutkan, pikirannya memiliki pikiran Permaisuri dan pikiran Yuanmu, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia pikir dia adalah Permaisuri. Dewa Matahari kuno berkata, atau lebih tepatnya, dia pikir dia adalah Yuanmu. Dengan kata lain, Kinmu ragu sejenak dan bertanya, apakah Permaisuri sudah gila? Kedua dewa kuno itu saling memandang, wajah tua mereka dipenuhi kekhawatiran. Masing-masing dari mereka mengangguk. Dia gila, eksperimen kita gagal.
Kinmu tercengang. Dewa kuno Taiji telah menciptakan seorang praktisi Tao yang gila.